Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siswaku yang berbahagia, pada pembelajaran hari ini saya akan membahas materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan sirriyah. Dan yang kedua adalah fase secara terang-terangan atau yang disebut dengan jahriyah. Pada fase pertama, secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan sirriyah, Rasulullah berdakwah selama 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, Rasulullah berdakwah menyuruh kepada keluarganya dan kepada sahabat terdekatnya. Di antaranya adalah ada Siti Khadijah, istrinya Rasulullah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Zaid bin Haritsah, dan yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat Abu Bakar sudah memeluk agama Islam, ia pun mengajak teman seperdagangannya untuk memeluk agama Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan sahabat-sahabat teman-teman seperdagangannya. Lalu ada pertanyaan mengenai mengapa dakwah Rasulullah dikatakan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena mengingat tempat para sahabatnya, pengikutnya, dan orang-orang yang diajak untuk memeluk agama Islam itu sangat rahasia. Makanya dikatakan secara sembunyi-sembunyi. Lalu pada fase pertama ini, pengikut Rasulullah hanya sedikit, itu sekitar 30 orang. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian masuk kepada fase kedua, yaitu fase secara terang-terangan atau yang disebut dengan jahriyah. Rasulullah berdakwah pada fase terang-terangan ini selama 9 tahun. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maruna wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Lalu Nabi Muhammad SAW pun pergi ke Bukit Safa untuk berdakwah kepada Bani Abdul Muthalib. Nah, pada saat Rasulullah sampai di Bukit Safa, perkataan Rasulullah pun disambut dan dibenarkan oleh sebagian masyarakat kaum Quraisy, dan ada pula sebagian kaum Quraisy pun yang mendustakannya. Ia adalah Abu Lahab, pamannya Rasulullah, dan istrinya. Nah, pada saat Rasulullah berdakwah menyuruh kepada kaum Quraisy, pamannya Rasulullah tidak menyukai dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ia melemparkan batu di hadapan Rasulullah. Pada perlakuan tersebut, Rasulullah pun tetap tabah dan berjiwa besar atas perlakuan yang dilakukan oleh pamannya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Quran surat Al-Lahab untuk pamannya, yaitu Abu Lahab dan istrinya, atas perlakuan yang telah dilakukan kepada Rasulullah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Nah, atas perlakuan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya, Allah pun menurunkan Quran Surat Al-Lahab ini untuk Abu Lahab beserta istrinya. Nabi Muhammad SAW pun tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan kepada kaum Quraisy di mana di tempat-tempat mereka berkumpul untuk memasuk ajaran agama Islam. Bahkan beliau pun melakukan sholat di sisi Ka'bah. Namun orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam pun sangat membenci ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. Nah, diantaranya itu penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Diantaranya penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap keluarga Yasir dan kepada Bilal bin Rabah. Begitulah substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, untuk memperkuat pada materi pembelajaran hari ini, Ibu memiliki kuis atau berupa pertanyaan terkait materi ini. Silahkan dikerjakan dengan cermat dan tepat. 1. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah terbagi menjadi titik-titik fase. A. 1 fase, B. 2 fase, C. 3 fase, D. 5 fase, E. 6 fase. 2. Pada fase sembunyi-sembunyi atau sirriyah dan fase terang-terangan atau jahriyah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama titik-titik. A. 9 tahun, B. 9-10 tahun, C. kurang lebih 10-11 tahun, D. 11-12 tahun, E. kurang lebih 13 tahun. 3. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara terang-terangan setelah turun Quran Surat titik-titik. A. Al-Kafirun, B. An-Nas, C. Al-Quraisy, D. Fatir, E. Al-Hijr. 4. Salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang paling memusuhinya adalah titik-titik. A. Abu Jahal, B. Abu Lahab, C. Abu Thalib, D. Abu Utsman, E. Abu Bakar. 5. Mereka yang pertama kali menerima ajaran Islam disebut titik-titik. A. Awal al-Islam, B. Sabiqul Islam, C. As-Sabiqun al-Awwalun, D. As-Sabiqun as-Sahabat, E. Awalus Sahabat. Itulah pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Mudah bukan? Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, yaitu dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah yang dilakukan selama 3-4 tahun, dan yang kedua adalah fase terang-terangan atau jahriyah yang dilakukan oleh Rasulullah selama 9 tahun. Nah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami dan menguasai materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.